Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Artinya ketika nalar dengan logika, ini tidak masuk logika kita. Nah, ini perlu saya sampaikan dan perlu saya jelaskan bahwa hal-hal yang irasional atau yang tidak masuk logika kita ini tidak serta-merta bahwa ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bisa membedakan antara kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Ada yang disebut sebagai irhas. Irhas ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon nabi atau pemuda yang nantinya akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan rasul, akan dijadikan nabi. Nah, ini sering kita jumpai dalam cerita-cerita nubuah bahwa calon-calon nabi ini kadang ada beberapa yang diberikan anugerah oleh Allah kejadian-kejadian luar biasa. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil ini dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ini adalah kejadian luar biasa. Ini yang disebut sebagai irhas. Ini yang pertama, irhas. Yang kedua, mukjizat. Ingat, mukjizat ini hanya diberikan oleh Allah pada para nabi. Jadi salah ketika seorang itu menganggap sebagai kejadian luar biasa, misalnya seorang itu menyembuhkan pasien dengan cepat dan seketika itu sembuh, ini dianggap sebagai mukjizat. Ini salah, karena mukjizat adalah sesuatu yang kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabi dan rasul. Ya, selain para nabi dan rasul, ini bukan mukjizat. Ya, sekali lagi, selain kejadian luar biasa yang dialami oleh selain nabi atau selain rasul, ini bukan mukjizat. Nah, selanjutnya ada karomah. Kita sering mendengar bahwa karomah, ya, karomah ini adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah pada wali-wali Allah, ada kekasih-kekasih Allah. Jadi ketika kita sering mendengar istilah ilmu karomah dan lain sebagainya, dilihat apakah ini benar-benar wali Allah atau apakah ini benar-benar kekasih Allah. Karena apa? Karena mukjizat, terus irhas, terus karomah ini tidak serta-merta bisa dipelajari. Ya, mukjizat tidak bisa dipelajari, dan tidak serta-merta kemudian ketika seorang itu minta, ini kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga mukjizat, tidak serta-merta kemudian Allah ini memberikan sewaktu-waktu, ini tidak. Ya. Dan kejadian luar biasa yang semacam ini datangnya tidak berulang-ulang. Kadang satu kali, dua kali. Nabi Musa bisa diberikan kelebihan oleh Allah, bisa membelah lautan. Ini hanya satu kali. Ya. Terus Nabi Isa diceritakan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini satu kali, tidak berkali-kali. Atau ada versi lain dua kali, tapi intinya tidak berulang-ulang dan tidak serta-merta kemudian begitu diminta terus dikabulkan. Ini tidak. Irhas, kejadian luar biasa yang Nabi misalnya dibelah dadanya, ini juga hanya satu kali, tidak berulang-ulang dan tidak bisa diminta sewaktu-waktu.
Ini kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ada lagi kemudian karomah tadi. Karomah ini tidak serta-merta kemudian bisa dipelajari. Ilmu yang disebut sebagai karomah yang kemudian diviralkan di beberapa YouTube itu, ini sebenarnya bukan karomah. Karena karomah itu hanya diberikan oleh Allah pada wali-wali Allah atau kekasih-kekasih Allah. Dilihat dulu, ya apakah benar dia itu wali Allah atau apakah benar dia itu kekasih Allah. Kalau bukan, ini bukan termasuk karomah dan ilmu yang mungkin bisa dipelajari. Karena kejadian-kejadian luar biasa, sekali lagi kejadian luar biasa yang semacam-macam ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa serta-merta diminta sewaktu-waktu. Nah, kemudian ada lagi ma'unah. Ma'unah ini kejadian luar biasa yang diberikan Allah oleh Allah pada hambanya yang mukmin. Nah, ini mungkin bisa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siapapun yang muslim, yang mukmin. Tapi ingat, kejadian luar biasa ini diberikan oleh Allah tidak serta-merta kemudian bisa dipelajari. Satu, kemudian yang kedua, tidak serta-merta kemudian diminta sewaktu-waktu dan kemudian dikabulkan sewaktu-waktu. Ini tidak. Misalnya kita sering menyaksikan di tayangan YouTube, misalnya seorang itu bisa membelah dada kemudian mengeluarkan penyakitnya dari dalam tubuh. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu memang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ma'unah, tapi ma'unah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa berulang-ulang. Ada yang kedua itu mungkin ini ilmu pengetahuan yang real yang mungkin bisa dipelajari oleh orang-orang tertentu. Misalnya, ya, dokter ini mungkin bisa membelah atau bisa mengoperasi seseorang. Dulu mungkin orang menganggap orang bisa membelah dada seorang, membelah tubuh seorang, kemudian dijarum lagi. Ini kejadian yang luar biasa. Tapi setelah kemudian ilmu pengetahuan semakin kesini semakin maju dan informasi ini kemudian bisa menyebar, ini bukan kejadian luar biasa lagi, ya, karena bisa dipelajari dan masuk logika. Tapi kemudian ketika seorang itu kemudian membelah dadanya, kemudian seketika itu sembuh, tidak ada luka, mungkinkah ini bisa dipelajari? Untuk saat ini mungkin logika kita itu tidak bisa menerima, dan mungkin sampai kapanpun itu logika kita mungkin tidak bisa menerima. Maka hal-hal yang irasional, hal-hal yang tidak masuk logika ini tidak serta-merta itu adalah sesuatu yang nyata. Bisa saja itu permainan kamera, atau bisa saja itu tipu-tipu dan lain sebagainya. Misalnya toh itu beneran, ini yang disebut sebagai ma'unah. Ma'unah ini berkali-kali saya sampaikan bahwa ma'unah atau kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya ini tidak bisa berulang-ulang. Dan misalnya seseorang itu kemudian mampu mengeluarkan penyakitnya dalam tubuh dan membelah dadanya, kemudian dikeluarkan penyakitnya, kemudian ditutup lagi, tidak ada bekas. Ini menurut saya adalah sesuatu yang dianggap kejadian luar biasa atau irasional dan tidak masuk logika kita. Maka saya cenderung bahwa hal tersebut adalah permainan kamera atau tipu-tipu. Nah, sekali lagi saya berasumsi dan mungkin mendekati keyakinan saya bahwa itu adalah hal yang tipu-tipu dan tidak, atau permainan kamera atau editing kamera. Nah, sekali lagi bahwa agama kita itu adalah agama kita itu adalah agama yang penuh logika. Ketika informasi agama kok tidak masuk logika, itu hendaknya ditaruh di atas dan tidak bisa, yang mungkin tidak bisa dilogikakan.
dan ini hanya perlu diimani. Kalau informasi itu informasi agama kemudian nalar kita tidak bisa menangkap, logika kita itu tidak bisa menerima, ini hanya perlu diimani. Nah, hal-hal yang semacam itu, tapi ya tidak serta-merta kemudian semua itu harus diimani, itu tidak. Ya, saya tidak, misalnya saya tidak yakin terhadap seseorang yang bisa membelah dada kemudian mengeluarkan penyakitnya dalam tubuh dan menutup lagi tanpa bekas, dan saya tidak mempercayai itu, kemudian saya itu dianggap tidak mempercayai Tuhan, itu tidak. Karena hal-hal yang semacam ini, misalnya saya tidak percaya pun tidak serta-merta kita itu harus dikeluarkan dari iman kita, bukan rukun iman. Jadi kesimpulannya, ketika ada sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang irasional atau dianggap sesuatu yang keluar dari logika manusia, logika berpikir manusia, ini tidak serta-merta bahwa itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Apalagi zaman sekarang ya, YouTube itu hanya butuh tontonan, YouTube itu hanya butuh viral, YouTube itu hanya butuh sebegitu banyak penonton. Maka semakin banyak penonton, semakin banyak sesuatu yang dianggap irasional, itu masyarakat kita ini cenderung untuk lebih tertarik pada hal-hal yang semacam itu. Nah, sekali lagi, jangan mempercayai hal-hal yang irasional yang keluar dari logika manusia. Kedepankan logika, kemudian ketika tidak bisa ditangkap oleh logika dan itu tidak berulang-ulang, mungkin saja ini hanya sesuatu yang perlu diimani oleh kita. Bukan, sesuatu yang tidak perlu dibahas. Karena apa? Sesuatu yang tidak saya sampaikan tadi, sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa irhas, mukjizat, karomah, maunah, ini tidak bisa berulang-ulang, paling 1-2 kali, 1-2-3 kali, dan tidak bisa berulang-ulang ya, dan tidak bisa diminta sewaktu-waktu dan kemudian dikabulkan waktu itu juga, itu tidak ya. Ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.